Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Kami akan membahas materi tentang sistem tata surya. Nama saya Dwi Aryaningsih. Nama saya Andi Titin Maulani. Perkenalkan, nama saya Rosa Amelia. Kami akan membahas 3 subtema. Yang pertama adalah komponen tata surya, yang kedua rotasi dan revolusi bumi, yang ketiga gerak bumi dan gerak bulan. Yang pertama adalah komponen tata surya. Komponen tata surya adalah tata surya yang terdiri dari matahari, planet, dan berbagai benda-benda langit seperti satelit, komet, dan asteroid. Tata surya terletak di galaksi Bima Sakti atau yang biasa disebut juga dengan Milky Way. Bumi tempat kamu berpijak adalah salah satu dari 8 yang ada di dalam tata surya. Komponen tata surya yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan pusat dari tata surya. Matahari memiliki gravitasi yang besar hingga menyebabkan anggota tata surya beredar mengelilingi matahari. Matahari adalah bulatan gas dengan diameter 1,4 kali 106 km dengan temperatur permukaan sekitar 6000 Kelvin. Semakin mendekati inti matahari, maka temperatur semakin hari akan semakin meningkat. Lapisan-lapisan matahari terdiri dari bagian inti yang merupakan lapisan paling dalam matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona yang menjadi lapisan terluar matahari. Yang kedua, planet. Planet adalah benda angkasa yang tidak memancarkan cahaya sendiri dan beredar mengelilingi matahari. Jenis-jenis planet. Ada 8 macam jenis planet. Yang pertama ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Neptunus, Uranus, Saturnus, dan Jupiter. Yang pertama adalah Merkurius. Karakteristiknya adalah paling dekat dengan matahari, tidak memiliki satelit, berdiameter 4.878 km, berperiode resolusi 88 hari, rotasinya 59 hari. Yang kedua, Venus. Planet paling terang setelah matahari dan bulan. Planet terpanas 460 derajat, periodenya berevolusi selama 225 hari dan berotasi selama 241 hari. Bumi. Bumi merupakan salah satu planet yang memiliki kehidupan, memiliki atmosfer, nitrogen, dan oksigen. Revolusinya 365 hari dan berotasi selama 24 jam. Mars memiliki 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos. Diameternya 6.787 km, berperiode revolusi selama 687 hari dan berotasi selama 24 jam 37 menit. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya, berdiameter 139.822 km, memiliki 4 satelit yaitu Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Periode revolusinya selama 11,86 tahun, berotasi selama 9,8 jam. Saturnus biasanya disebut juga sebagai planet cincin, berisi banyak gas helium dan hidrogen, memiliki 9 satelit, berperiode revolusi selama 29,5 tahun dan berotasi selama 10 jam 2 menit. Uranus, planet terdingin dalam tata surya, memiliki atmosfer helium dan hidrogen dan metana. Periode revolusinya selama 84 tahun, rotasinya selama 10 jam 8 menit. Neptunus merupakan planet terjauh, planet yang memiliki badai, memiliki 2 satelit yaitu Triton dan Nereid. Periode revolusinya selama 164,8 tahun dan berotasi selama 19 jam. Yang ketiga adalah benda-benda langit. Benda-benda langit merupakan sebutan bagi semua benda yang ada di luar angkasa. Contoh benda langit adalah galaksi, planet, satelit, bintang, meteoroid, nebula, asteroid, sistem keplanetan, komet, dan debu antariksa. Benda-benda langit yang akan saya jelaskan ada 5. Yang pertama adalah planet kerdil, atau yang biasa disebut juga dwarf planet, karena tidak memenuhi salah satu syarat sebagai planet, yaitu tidak memiliki jalur orbit yang jelas dan bersih. Tidak ada benda lain di orbit tersebut. Yang kedua, asteroid, yaitu ribuan planet kecil dan pecahan-pecahan yang masih diperdebatkan asalnya, disebut juga planetoid. Orbitalnya yang tidak jelas membuatnya sering jatuh ke planet lainnya. Komet adalah benda angkasa yang kecil dan padat yang hampir seluruh isinya berbentuk dari gas dan debu yang membeku. Bulan dan satelit.
adalah suatu benda yang ada di ruang angkasa yang mengitari benda lain dan akan tetap pada gaya tarik benda lainnya dengan ukuran besar. Meteor. Meteor adalah serpihan-serpihan benda padat yang terbentang tidak beraturan yang berasal dari serpihan asteroid, pecahan dari benda-benda lain hanya disebabkan pengaruh gaya gravitasi bumi sehingga membuat serpihan-serpihan benda langit tersebut melesat serta terbongkar hingga sampai ke bumi. Rotasi dan revolusi. Bumi kita senantiasa mengalami pergantian siang dan malam, mengagumi lukisan bintang-bintang di langit yang senantiasa berganti-ganti, mengalami pergantian musim, bulan berubah-ubah bentuknya, bahkan mungkin gerhana dan lain-lain. Namun, seringkali kita tidak pernah menyadari bahwa semua itu merupakan akibat dari fenomena gerak bumi kita. Rotasi bumi adalah gerak bumi pada orbitnya mengelilingi matahari. Bidang orbit bumi mengelilingi matahari disebut ekliptika. Dilihat dari matahari sebagai kerangka acuan. Bumi melakukan suatu revolusi dalam 365-256 hari dalam sebuah orbit elips yang mendekati lingkar gerak revolusi bumi. Ini pun mengakibatkan beberapa peristiwa yang dapat dirasakan oleh para penghuni planet ini. Di antaranya adalah 1. Pergantian musim, 2. Perubahan lamanya siang dan malam, 3. Pergerakan semu tahunan matahari, 4. Terlihatnya rasi bintang yang berada di bulan, 5. Penetapan kalender Masehi. Rotasi bumi. Gerak rotasi bumi adalah gerak bumi mengitari porosnya sendiri. Gerak ini dengan arah negatif atau timur, yaitu dari barat ke timur. Jika kita lihat dari pesawat Antartika tepat di atas kutub utara, maka bumi berotasi berlawanan arah dengan arah jarum jam. Ada 6 peristiwa yang diakibatkan oleh gerak rotasi bumi ini. Yang pertama, peradaran semu harian. Yang kedua, pergantian siang dan malam. 3. Perbedaan waktu. 4. Perbedaan percepatan gravitasi di bumi. 5. Pembelokan arah angin. 6. Pembelokan arus laut. Gerak bumi dan bulan. Bulan tampak bersinar karena memantulkan cahaya matahari. Setengah bagian bulan yang menghadap matahari akan terang, dan sebaliknya, setengah bagian yang membelakangi matahari akan gelap. Akan tetapi, fase bulan yang terlihat dari bumi bergantung pada kedudukan relatif matahari, bulan dan bumi. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi apabila matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis simpul dengan posisi bulan membelakangi bumi atau oposisi. Tentu saja gerhana bulan terjadi pada malam bulan purnama. Gerhana bulan terjadi karena bulan memasuki umbra bumi. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi pada saat bulan berkonjungsi atau bulan baru tepat pada simpul atau setidak-setidaknya mendekati simpul, dan terjadi pada siang hari. Gerhana matahari terjadi karena umbra atau penumbra bulan menutupi matahari. Gerhana total terjadi ketika bulan menutupi matahari. Gerhana matahari total terjadi ketika umbra bulan menutupi matahari. Demikianlah video presentasi dari kelompok kami. Semoga yang menonton video ini dapat menerima materi dengan baik. Terima kasih.